Nah kalau etika itu nggak dipakai, ini simbol negara. Lepas dari soal ketidaksenangan kita dengan Rocky atau Bukan masalah Tunggu ketidaksenangan. Yang menghina kepala negara itu harus diberikan tindakan yang maksimal supaya ada efek jerah. Beb, kan kita tahu bahwa ini kan masa-masa persiapan multi pemilu kita. Saya bilang multi pemilu karena baik pemilihan legislatif maupun presiden kan. Iya. Dan bahkan kalau saya nggak salah gubernur juga untuk pemilihan kepala-kepala daerah itu. Iya. Ya, jadi beruntun satu paket kayaknya ini. Iya. Ada agenda-agenda pemerintah yang harus disegerakan penyelesaiannya. Ya, termasuk IKN, Ibu Kota Negara. Iya. Nah, dan banyak yang lain. Tapi salah satunya seperti IKN inilah yang kemudian ini yang banyak disoroti oleh Rocky Gerung. Ya, sampai keceplosan atau dia nggak mau juga dibilang keceplosan karena memang dia bilang itu terukur bicara soal hal-hal yang jadi viral ini, masalah perkataan dia terhadap kepala negara. Iya. Ya, walaupun versi pembelaan Rocky Gerung beda kan. Iya. Sampai dilaporkan ke polisi. Iya. Walaupun soal pelaporan masyarakat ke polisi ini juga pro kontra di antara masyarakat sendiri. Iya. Termasuk di antara pengamat-pengamat politik karena salah satunya contoh yang dibilangin bahasa kasar, bajingan apalah segala macam yang Rocky bilang itu nggak ngelapor, kok kalian yang ngelapor gitu loh. Iya. Yang ribut-ribut gitu kan. Iya. Ya pro kontra, akhirnya ya laporan polisi masuk dan polisi juga mentaati asas hukum pelaporan itu, yang menindaklanjuti. Yang menarik ini, Beb, saya baru lihat di videonya ini beberapa hari lalu sih, kalau saya nggak salah tanggal berapa itu, didampingi oleh Haris Ashar, Iya. penasehat hukum dari Rocky Gerung, untuk diperiksa di Bareskrim. Kalau saya nggak salah keluarnya, karena saya juga pernah masuk ke situ, lihat pintu keluar. Iya. Ya. Jadi dia dicegat sekelompok aktivis kah atau apakah saya nggak ngerti. Iya. Salah satu perempuan berbaju putih, tulisannya yang tidak terlalu jelas. Ya. Lalu berikan salam, apa kabar Pak Rocky Gerung? Apa kabar? Pokoknya sapaan begitu ya. Tapi habis itu dia bilang, dia ngomel. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Anda? Lalu dia kasih kayak dorong Rocky Gerung begitu. Rocky agak kaget juga, langsung Haris Ashar bilang, boleh ngomong tapi jangan sentuh ya. Gitu, itu bahasa di situ. Lalu kemudian jadi kisruh situ, ribut, perdebatan sampai ya hampir dikeroyok Rocky-nya. Dalam pengamatan saya seperti itu, bahwa hampir dikeroyok. Kalau tidak cepat-cepat Rocky Gerung dan Haris Ashar ditarik masuk lagi oleh polisi ke dalam, bisa dikeroyok massa Rocky Gerung itu. Dengan bahkan mungkin Haris Ashar atau siapapun yang mendampingi beliau. Nah, ini kan menjadi fenomena menyuarakan nurani itu. Dalam konteks Rocky Gerung ini, dia berkali-kali dan saya simak bahwa dia sedang mengusik nurani kebangsaan yang tidak sesuai dengan logika berpikirnya tentang agenda-agenda percepatan pemerintah punya proyek ini. Misalkan yang dia nilai tidak berdasarkan hukum. Misalkan IKN, ya AMDAL-nya belum keluar untuk kelayakan dibangun ibu kota negara di sana, tapi kemudian keputusan politik sudah harus dieksekusi rencana itu dan sudah disediakan targetnya. Dan entah AMDAL-nya sudah keluar atau belum masih dipertanyakan juga. Saya juga belum ikut perkembangannya lagi. Nah,
dari sisi-sisi seperti ini dan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai Rocky itu tidak one prestasi untuk keberpihakan kepada masyarakat. Nah, tapi yang saya nilai hebatnya Pak Jokowi nggak reaktif terhadap apa yang disampaikan orang seperti Rocky Gerung. Justru yang reaktif ini orang yang mengaku ya pendukung presiden, pro Jokowi dan lain sebagainya, yang kemudian bersifat reaktif bahkan ya cenderung agak anarkis dalam perkataan dan perbuatan mereka, sampai rumahnya Rocky Gerung saja itu diserang di sana, Pak. Ini bagaimana kita mau bicara membangun harmoni kebangsaan, nurani kebangsaan. Nah, kalau saya bicara begini nanti dianggap pro Rocky Gerung lagi. Tidak. Ya, padahal saya mau bicara Habib ini sebagai tokoh inisiator gerakan nurani kebangsaan untuk coba kita bisa akomodatif dengan tidak berlaku anarkis represif, termasuk aparat pemerintahan ketika kita menghadapi perbedaan, Bib. Masalahnya di situ. Sedangkan negara tidak peduli simbolnya ini, simbol negara ini dihina. Negara aja nggak peduli. Negara aja nggak peduli. Yang bersangkutan presiden sendiri nggak pusing. Nggak peduli. Nah sekarang presidennya apa, terlalu sabar, terlalu baik, atau memang Rocky Gerung yang berpendapatnya dianggap biasa adalah berpendapat seperti itu dengan bahasa kasar. Kebetulan saya melihat kebebasan berpendapat yang diatur dengan undang-undang itu tidak dibatasi dengan skala prioritas khusus. Misalnya menghina simbol negara. Mestinya kalau sudah Rocky Gerung menghina simbol negara, negara harus bersikap, bertindak, tanpa harus menunggu laporan. Rocky Gerung menghina kepala negara. Negara harus mengamankan Rocky Gerung, memberikan pengertian khusus. Tapi kalau itu tidak diterjemahkan menghina tapi mengkritisi dengan dialektika timurnya dia, Rocky Gerung orang timur, Pak. Orang timur itu kalau dialektikanya bilang bajingan atau apa itu biasa. Bahkan kadang-kadang bernilai positif dan membanggakan, mengagumi. Misalkan saya sahabat, ini misal aja, Bib. Kita ketemu sahabat lama. Dari mana lu bajingan satu ini? Baru dapat Lia ini. Waduh, punya gaya luar biasa. Nah gitu. Bajingan sini dulu. Artinya itu jagoan, ini orang hebat ini dan seterusnya. Ini kan dialektika kadang-kala yang dimainkan oleh Rocky Gerung untuk satu pihak memuji tetapi satu pihak untuk mengkritisi, tapi tidak dalam nuansa menghina. Karena apa yang dia katakan, dia punya maksud untuk itu. Nah, jadi tidak bisa kita tafsir subjektif juga perkataan Rocky Gerung seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat nih. Kita minta penjelasannya. Apa benar pernyataanmu seperti ini memang melakukan penyerangan, penghinaan terhadap presiden? Kalau dia bilang iya, saya siap dengan segala konsekuensinya. Nah, dia masuk dengan perkataannya dia dibenarkan atau dengan perkataannya dia dihukum. Tapi kalau dia bilang, oh tidak, itu bukan, itu bentuk kritik dengan gaya dialektika saya. Terus mau bilang apa begitu kalau begitu, Bib? Ya kita hidup di mana? Indonesia. Ada etikanya. Iya. Etika ketimuran, etika keindonesiaan. Nah kalau etika itu nggak dipakai, ini simbol negara. Nah, etika kebangsaan ketimuran yang dia maksud itu gaya bahasa dia memang. Ya tidak bisa. Tidak bisa itu. Oh, tidak bisa. Iya, karena simbol negara. Tapi ada satu bahasan bahwa menghina presiden tidak ada klausul dalam mengkritik presiden atau apapun dikategorikan itu bukan simbol negara, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera Republik Indonesia.
simbol negara, Pak. Tapi presiden bukan simbol negara, di dalam undang-undang dasar itu ada. Terus gimana dong? Iya, maaf saya bicara mungkin saya salah penjemputan. Tapi kan presiden itu kan kepala negara. Iya. Yang menghina kepala negara itu harus diberikan tindakan yang maksimal supaya ada efek jerah. Ada aturannya itu, undang-undangnya itu, Beb. Nah, saya belum baca. Nah, sudah menjadi perdebatan nasional itu, bahwa kepala negara tidak masuk sebagai simbol negara. Yang masuk itu cuma 3 itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera. Waduh, ini MD3 ini muncul sekarang. Iya. DPR aja dikritik bisa masuk pidana. Iya. Nah, itu gimana tuh, Bib? Apa enggak terlalu lebay ini? Ya untuk semua memasung reformasi. begini loh, sekarang kayak Rocky Gerung menghina kepala negara. Itu hak dia sebagai warga negara. Tapi apakah layak kepala negara disebut seperti itu? Lepas dari soal ketidaksenangan kita dengan Rocky atau Bukan masalah ketidaksenangan. Tunggu. Maksud saya gini, Beb. Dia sendiri tidak menganggap itu menghina. Ya karena dia merasa ada apa? Dia anggap itu sebuah kritikan yang pantas. Karena dia menganggap bahwa dia sebagai oposisi. Ya, artinya dia punya dasar, dia punya konteks untuk melakukan kritikan pedas seperti itu. Dengan gaya bahasa yang agak sarkastik, tapi itu gaya bahasa dialektika dia. Dia bicara dungu, dia bisa jelaskan arti dungu itu apa. Bajingan, Ya kan sesuai itu dengan artinya apa? Artinya dia menjelaskan arti sesuai dengan penjabaran dia sendiri. Bukan penjabaran secara letterlex. Iya, sekarang apakah sudah ada definisi umum yang digunakan itu menjadi semacam tidak ada bahasa penghakiman itu kan? Tidak ada. Artinya berarti tidak ada sesuatu yang bisa diangkat kecuali yang dihina, yang merasa dihina itu yang melakukan pengaduan, pelaporan. Ya disinilah saya pribadi merasa kepala negara ini dihina. Oke. Mungkin negara harus memanggil ahli tata negara untuk mengatur pasal ini. Ya, kalau itu setuju. Artinya harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Kejelasan. Supaya berwibawa. Ya. Sebab saya lihat kelompok-kelompok yang anti sama pemerintah setiap hari kritik pemerintah, menghina pemerintah. Lama-kelamaan rakyat ini tergerus kepercayaannya kepada pemerintah. Tidak ada sosialisasi keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dari kelompok-kelompok yang tidak suka kepada pemerintah. Nah bagaimana ini kita sikapi? Ya sikapi dengan sabar. Pemerintah sabar menghadapi mereka. Nah itu justru di sini kredit poinnya. Pak Jokowi diacungkan jempol karena tidak bereaksi dengan hal-hal yang sepele bagi dia kan. Dan memang artinya cacian lah, makian lah atau kritikan lah, bagaimanapun pedasnya, gaya bahasa apapun digunakan, itu kan tidak setara, tidak sebanding, tidak selevel dengan tugasnya yang begitu berat. Urus negara yang begitu besar ini, belum lagi hubungan internasionalnya dan lain sebagainya. Jadi yang beginian nggak usah dia campurin. Tapi yang ribut, yang rese nih, yang bermasalah ini orang-orang yang menurut banyak orang ada yang ya biasa Pak. Karena ini menjelang pemilu kata Iwan Fals gitu kan. Jadi ada banyak kepentingan di situ, Beb. Ya, ada orang bilang ini kan gerakan curi simpati apalah dan seterusnya dari orang-orang yang punya kepentingan politik di kontestasi pemilu di depan. Ya, terserah, tapi ya ini dia maksud saya, kalau toh
sudah diadukan ke polisi, jangan rumahnya dilemparin batu lagi, jangan lagi. Ya itu tindakan yang Terus tidak manusiawi. jangan diserang lagi anggota keluarganya yang lain. Kalau sudah dilaporkan ke polisi dan dia sudah taat hukum, dia datang untuk diperiksa segala macam, jangan lagi mau dikeroyok seperti di depan Barreskrim lah. Ya itu tidak. Iya kan? Itu tidak manusiawi. Nah, itu. Jadi kita belajar membangun paradigma Bhinneka Tunggal Ika lah Pak, berbeda-beda tetapi tetap satu kan. Betul. Artinya kita bisa berbeda pandangan, Bib. Betul. Gitu misalkan ya. Tapi kan kita tetap satu dong, satu persaudaraan, satu persahabatan, satu kebangsaan misalkan. Betul. Ya ini kan nggak perlu diperuncing dengan tafsiran macam-macam. Betul. Ya, jadi ada yang pro Rocky Gerung silahkan. Yang kontra Rocky Gerung silahkan, atau banyak yang lain yang seperti Rocky Gerung barangkali kritis terhadap pemerintah. Betul. Iya kan? Itulah demokrasi. Kalau demokrasi itu kita terjemahkan semuanya harus sama, itu bukan demokrasi. Demonstrasi itu. Oh itu demonstrasi ya. Demonstrasi. Iya juga. Iya. Nah, jadi sampai hal seperti ini karena memang kan kontestasi politik ini aromanya udah tercium kuat ini.